Any questions? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Kali ini Mimin akan bahas sebuah film yang cukup unik menurut Mimin, berjudul Exam. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan yang melakukan sebuah proses seleksi penerimaan karyawan, namun dengan cara yang cukup membagongkan. Seperti apa prosesnya? Yang pasti tidak seperti perusahaan pada umumnya dong, karena kalau standar mah ngapain dibuat film? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kalau penasaran ke alurnya. Markimon, mari kita kemon. Adegan diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang berpakaian rapi yang sedang bersiap-siap menghadapi tes tahap akhir masuk ke sebuah perusahaan besar. Mereka memasuki sebuah ruangan yang tak lazim untuk sebuah ujian tes masuk ke sebuah perusahaan. Ya, lebih menyerupai ruang interogasi CIA dan FBI sih sepertinya. Di dalam ruangan tersebut terdapat kursi dan meja. Di atas meja tampak sudah disiapkan panitia ujian sebuah pensil serta selembar kertas ujian bertulis nomor kandidat dari mulai kandidat 1, 2 hingga 8. Tampak raut tegang dari kedelapan orang ini yang akan menghadapi ujian sebelum akhirnya pihak perusahaan menentukan siapa yang akan diterima dari 8 kandidat ini. Tak lama pengawas ujian masuk dan menjelaskan aturan main dari ujian tersebut. Ujiannya hanya terdiri dari satu buah pertanyaan dan setiap peserta diberi waktu 80 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Pengawas maghrib itu lantas menjelaskan 3 aturan aneh yang harus diikuti oleh para kandidat. Aturan pertama, kandidat tidak boleh berbicara dengan pengawas atau dengan polisi penjaga pintu ujian. Kedua, kandidat dilarang merusak kertas ujian. Dan yang terakhir, kandidat tidak boleh meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun, termasuk karena ingin beser. Dan jika ada yang melanggar ketiga aturan tersebut, maka kandidat tersebut akan didiskualifikasi. Lalu, sebelum meninggalkan ruangan, pengawas itu bertanya kepada seluruh peserta. Any questions? Khawatir itu pertanyaan jebakan Batman, tak satupun kandidat berani menjawab ataupun bertanya balik. Sang pengawas maghrib pun akhirnya menganggap peserta sudah mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Setelah itu, sang pengawas pun pergi dan ujian seleksi tahap akhir penerimaan CPNS pun segera dimulai. Entah karena semangat apa saking tegangnya, para kandidat langsung membuka soal ujian. Namun saat mereka membalikan kertas ujian tersebut, yang mereka lihat hanyalah lembaran kosong. Gimana maksudnya min kosong? Ya, Anda benar, pada kertas ujian tak tertulis tulisan apapun, apalagi sebuah pertanyaan. Lalu Mimin berkata ujian ini sungguh bagong. Para kandidat terlihat membolak-balikan kertas tersebut. Mereka bingung harus mengerjakan apa. Semua terlihat tertekan dengan situasi tersebut. Karena tentunya mustahil seseorang dapat menjawab sebuah soal tanpa ada pertanyaan di dalamnya. Semua peserta berusaha menerka-nerka maksud ujian ini. Lalu salah seorang kandidat ladies berparas Asia berinisiatif mulai menulis jawaban pada kertas tersebut. Namun tak lama wanita itu dihampiri petugas ujian dan langsung membawanya keluar, yang artinya dia didiskualifikasi. Bagaimana? Semakin bagong kan ujiannya? Melihat kejadian tersebut, suasana semakin menegangkan. Suasana benar-benar hening. Lalu salah satu kandidat memecah keheningan. Kandidat tersebut menyadari bahwa mereka tidak dilarang untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu salah seorang kandidat berinisiatif memberi nama setiap kandidat sesuai penampilan fisik serta warna rambut agar mudah berkomunikasi. Dia menamai dirinya sebagai White, ada yang dijuluki Dark, Brown, Blonde, Black, dan Brunette. Tak butuh waktu lama, ke-6 kandidat lainnya mulai bekerja sama memikirkan maksud dari ujian tersebut. Ada yang punya ide ini, ada yang punya itu. Sementara saat 6 kandidat sedang asyik berdiskusi, salah satu kandidat terlihat hanya diam seperti mengabaikan kandidat lainnya. Karena itu, kandidat tersebut dijuluki Deaf yang artinya tuli. Mereka lalu mulai memikirkan alur logika dari maksud ujian ini.
Dari hasil berpikir tersebut, terpikir beberapa cara untuk menemukan pertanyaan dari ujian tersebut. Hal yang pertama mereka lakukan, mereka mencoba menerawang kertas ujian tersebut dengan sebuah lampu. Namun, dari usaha itu mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka berasumsi bahwa lampu darurat ruangan tersebut adalah lampu ultraviolet. Mereka memecahkan lampu ruangan agar lampu daruratnya menyala. Setelah itu mereka kembali menerawang kertas tersebut dengan menggunakan lampu darurat. Hasilnya, pertanyaan ujian masih belum bisa ditemukan. Sementara di sisi Dave yang sedang heboh sendiri, Dave terlihat menyimpan pecahan lampu di atas kertas ujiannya. Si White pun menghampiri dan bertanya ide apa yang sedang dia lakukan. Lalu Dave mengatakan dalam bahasa Prancis untuk melihat semuanya dengan jelas. Merasa Dave konyol dan tidak masuk akal, White pun mengacuhkan ide Dave tersebut. Kembali ke 6 kandidat, mereka terpikir ide untuk menggunakan air yang ditumpahkan ke dalam lembaran kertas. Barangkali saja ada sesuatu yang keluar saat kertas tersebut basah. Lalu si White menyuruh si Brunette membakar kertas kandidat yang tadi terdiskualifikasi agar air keluar dari semprotan anti kebakaran. Lagi-lagi dari upaya itu belum ditemukan titik terang. Yang lebih menyesalkan adalah rupanya si White telah menukar kertas milik kandidat yang di awal didiskualifikasi dengan kertas milik si Brunette itu sendiri, yang artinya sama dengan Brunette didiskualifikasi karena merusak kertas. Dari sini kita bisa melihat sosok White yang terlihat ambisius sekaligus culas. Belum cukup menyingkirkan Brunette, White lantas menghampiri Dave. Dia lalu memaksa Dave agar merobek kertasnya. Dave yang tampak seperti kutu buku dan bukan pria pemberani malah mengikutinya. Dave pun menjadi kandidat ketiga yang gugur dalam ujian tersebut. Melihat apa yang dilakukan si White, kandidat lainnya merasa tak nyaman karena White begitu culas serta menghalalkan segala cara agar bisa diterima di perusahaan ini. Mereka lalu mengatakan kepada White bahwa mereka tidak lagi mau membantu White mencari pertanyaan dari soal ujian tersebut. White lantas malah balik mengatakan bahwa merekalah yang membutuhkan dirinya karena White sudah menemukan pertanyaannya. Ketegangan meningkat di dalam ruangan itu saat para kandidat terlibat cekcok dengan White. Tiba-tiba si Black memukul White hingga White pun jatuh pingsan. Saat White terbangun, terlihat dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Para kandidat merasa terancam dengan ketidaksportifan White dalam mengikuti tes CPNS ini. Dalam keadaan terikat, White lantas terlihat sesak nafas. Dia lalu menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah penyakit tertentu sehingga dirinya harus minum obat beberapa jam sekali. White juga mengatakan ada salah satu kandidat yang mengambil obatnya. Ya wajar ajalah mungkin karena kelakuan kamu yang menyebalkan. Namun kandidat lainnya pun memutuskan untuk menghiraukan ocehan si White. Detik terus berjalan, waktu ujian semakin habis. Terlihat sebuah perdebatan antara Brown dengan Dark, di mana Brown menuduh Dark adalah mata-mata dari perusahaan yang disisipkan pada ujian ini. Hal ini dikarenakan Dark terlihat memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan yang sedang menyeleksi mereka, serta Dark banyak mengarahkan dengan ide-idenya cara menyelesaikan ujian ini. Lantas Dark diikat pada kursi dan diinterogasi. Setelah beberapa pertanyaan dilontarkan, Brown menyadari bahwa Dark bukan orang dalam. Brown pun meminta maaf dan melepaskan Dark. Tak lama White terlihat kejang-kejang, seluruh peserta terlihat panik. Lalu mungkin hilaf, Dark malah meminta bantuan kepada petugas ujian. Dan tentu Anda sudah paham apa artinya ini. Benar, Dark pun tumbang dalam proses seleksi ini. Setelah beberapa lama akhirnya diketahui bahwa Brown lah yang menyembunyikan obat milik White. Black mencoba merebut obat dari tangan Brown, namun Brown lalu memukul tangan si Black sehingga obat itu jatuh dan masuk ke dalam selokan besi. Lantas Blonde mencoba mengambil obat tersebut. Susah payah, akhirnya obat tersebut berhasil diambil. Black langsung meminumkannya kepada si White. Akhirnya kondisi White yang tadi bengek kini pulih kembali. Tak butuh lama bagi White usai dilepas tangannya untuk kembali menjadi resek. Terlihat White kembali beradu argumen dengan Black, di mana si Black sudah tahu rencana si White. White tampaknya berpikir bahwa maksud ujian ini adalah bagaimana peserta dapat menyingkirkan peserta lain sehingga yang bertahan terakhir itu adalah pemenangnya. Dan sebenarnya kandidat hanya perlu menyingkirkan seluruh kandidat lainnya tanpa perlu menjawab pertanyaan.
Mendengar ide super culas dari White, Black tiba-tiba mengambil pistol satpam yang mager di ruang ujian. Black lantas menodongkannya kepada White dan memaksa White untuk keluar ruang ujian. Namun, White berhasil memberi perlawanan dan merebut pistol tersebut dari tangan Black. Keadaan pun berbalik, kini malah White yang mengancam seluruh kandidat untuk keluar dari ruangan. Brown menjadi kandidat pertama yang dipaksa keluar dari dalam ruangan. Lalu, si Blonde mengantri selanjutnya. Sebelum keluar pintu, terlihat si Blonde terlihat memberi kode tertentu kepada si Black. Black menyadari kode tersebut adalah untuk melakukan perlawanan kepada si White. Dan benar saja, sebelum Blonde keluar dari ruangan, dia mematikan lampu ruangan. Ruangan menjadi gelap gulita, lantas Black membanting meja mencoba memberikan perlawanan kepada White. White yang kaget lantas menembak tanpa arah dan tujuan. Dan saat lampu menyala, terlihat Black sudah tersungkur akibat terkena tembakan. Dan Blonde terlihat bersembunyi di balik tembok pintu keluar ujian dengan satu kaki masih berada di dalam ruangan, yang artinya Blonde tidak melanggar aturan dan tidak didiskualifikasi. Tak lama waktu ujian menunjukkan angka 00.00 yang artinya waktu ujian sudah habis. Melihat waktu yang sudah habis, White sudah merasakan aura kemenangan. Dia lantas meluapkan semua emosinya kepada pengawas ujian yang ada di balik kaca ruang ujian. Lalu, tiba-tiba White dihampiri oleh petugas ujian. Ada apa? OMG, rupanya si White sudah kena prank sama si Dev. Saat seluruh kandidat sibuk berdebat dan berdiskusi tadi, Dev ternyata telah merubah timer pada ruang ujian menjadi lebih cepat selama beberapa menit. Alhasil White yang sudah happy karena merasa sudah menang harus kecewa karena tanpa dia sadari dia sudah melanggar aturan pertama ujian, yaitu berbicara dengan petugas atau pengawas ujian. Akhirnya White the Culas Man pun terdiskualifikasi dan dipastikan gagal menjadi CPNS di Kabupaten Tulungagung. Kembali di sisi Blonde yang belum tumbang. Dari posisi dia berdiri, dia melihat kacamata Dev yang tertinggal di lantai. Dia lantas teringat ucapan Dev. Blonde tiba-tiba memahami maksud si Dev. Dia mengambil kacamata Dev serta pecahan lampu di lantai. Blonde lalu menggunakan kaca tersebut sebagai kaca pembesar. Dan ternyata saat dia menerawang dengan kaca tersebut, akhirnya Blonde menemukan sebuah kata dengan tulisan yang sangat kecil yang tentunya mustahil dilihat dengan mata telanjang. Sambil merangkai berbagai alur logika sejak ujian dimulai, Blonde mencoba memahami apa maksud kata question one tersebut. Lantas, karena sebenarnya sang sutradara sudah memberikan kunci jawaban kepada si Blonde, dirinya teringat pertanyaan pertama yang dilontarkan pengawas ujian saat di awal penjelasan sebelum ujian dimulai. Pertanyaannya adalah, apakah ada pertanyaan? Lalu Mimin yang menonton dengan resmi mengatakan bahwa bukan hanya ujiannya, melainkan pengawas ujian itu juga adalah Bagong. Tak lama kemudian saat Blonde sudah mengantongi jawaban di pikirannya, kandidat yang dijuluki Dev pun masuk ke dalam ruangan. Dan Blonde menghampiri dirinya lalu berkata tidak. Yang maksudnya adalah itu jawaban dari pertanyaan pada ujian tersebut. Tak lama, pengawas maghrib ikut masuk ke dalam ruangan. Dia lantas menjelaskan bahwa Dev adalah CEO dari perusahaan yang sedang menyeleksi mereka. Dev adalah penemu sebuah obat yang mampu meregenerasi sel sehingga dapat menyembuhkan luka apapun. Dan ternyata Dev itu juga adalah pengusaha Bagong. Sang pengawas maghrib lantas menjelaskan bahwa peluru yang mengenai si Black juga terkandung obat mujarab ciptaan si Dev. Tentunya dia sebagai penyelenggara lowongan kerja tidak mungkin membahayakan pesertanya. Dan benar, Black pun terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Lalu, Blonde lantas dinyatakan lulus ujian dan diterima di perusahaan tersebut. Dan film pun berakhir. Sedikit aja dari Mimin. Jadi terlepas dari sebenarnya masuk akal atau enggaknya, dimana Mimin juga sebenarnya enggak melihat ya korelasi antara tes seperti ini dengan kebutuhan skill bekerja seseorang pada sebuah perusahaan. Tapi ya, kalau untuk sekedar hiburan, film ini sangat menghibur dan membawa warna baru dalam koleksi fantasi tentang sebuah film dalam otak Mimin. Jadi buat teman-teman yang mau mendapat pengalaman baru sebuah tontonan, rasanya kudu deh nonton film ini versi fullnya.
Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah: pertama, terkadang jawaban dari sebuah permasalahan justru datang dari mereka yang tak disangka-sangka atau yang kita anggap remeh. Jadi, belajarlah mendengarkan isi pendapat seseorang tanpa melihat kulit orang tersebut. Cukup segitu aja ya review Mimin kali ini. Kalau suka sama film Mimin, boleh subscribe. Kalau ada yang request, boleh komen. Ya, kalau mau bantu untuk perkembangan channel Mimin, alhamdulillah boleh di-share ya ke teman-teman. Akhir kata, Mimin undur diri. Makasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.